Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita akan berpisah lagi ketika seorang perempuan membuka hatinya kepada seorang lelaki dengan berani dan jujur mengatakan cinta? Berarti otaknya sudah disambar petir sejak lama sebelum itu tanpa disadari. Terkadang cintanya disampaikan melalui orang lain. Disebut dengan panglayar atau jomblang. Karena diragukan barangkali karena ada penolakan. Penolakan cinta akan mengakibatkan luka dan kesedihan seorang perempuan. Terlalu banyak perempuan yang terluka hatinya karena kesedihan. Lebih banyak dari lelaki yang mati dalam pertempuran. Kita banyak belajar sejarah masa lalu, tetapi kita tidak mengamati yang sedang terjadi di sekitar kita. Dalam kesedihan perempuan, terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan yang perlu dipelajari. Bisa jadi manusia merupakan tampilan akan kebesaran Tuhan, tetapi sangat tidak mungkin kebesaran Tuhan dapat dijelaskan dengan keterbatasan manusia. Aku yakin engkau dapat tutup mulut, tidak mengatakan apapun, khususnya cinta yang sedang menggeliat di dalam hatimu karena sambaran petir. Tetapi aku yakin dan dapat dipastikan engkau tidak akan mampu membendung air matamu. Cinta itu sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah rasa kagum yang tumbuh berkembang di hatimu. Tetapi rasa kagum itu bibitnya pertama-tama tertanam dalam pikiranmu. Sampai sekarang aku tidak pernah merasa punya apa-apa dan bisa apa-apa. Tidak ada keistimewaan dan kelebihan yang aku miliki. Lalu, apa yang engkau kagumi dari diriku? Sampai sekarang aku belum pernah mendapatkan penghargaan dari siapapun. Tapi cintamulah kepadaku adalah penghargaan besar yang pertama kali aku terima dalam hidupku. Aku tidak mengelak, jujur saja. Banyak orang yang rajin baca buku, banyak orang cerdas dan banyak orang jenius di sekitarku, tetapi mereka tidak berpikir. Kalaupun terlihat kasat mata mereka seperti berpikir, tetapi sesungguhnya apa yang mereka ucapkan adalah pikiran orang lain. Aku selalu berpikir sendiri, tetapi sampai sekarang aku dianggap tidak mampu berpikir. Pertanyaan besar akhirnya muncul dalam pikiranku. Kapan masyarakat kita menghargai orang-orang pintar? Aku yakin betul cintamu kepadaku sudah lama terpendam dalam lubuk hatimu. Cinta besar tidak terlahir pada pandangan pertama. Namun, engkau tidak mampu menyatakan sendiri. Nasihatku kepadamu, wahai kekasihku, dengarkan baik-baik.
Jangan selalu berdiam diri, tidak bicara, tutup mulut. Segeralah berbicara, jelaskan dengan gamblang, jujur dengan terang benderang. Nyatakan apa adanya. Nyatakan perasaanmu dan umumkan pernyataanmu. Setelah engkau berani menyampaikan pernyataanmu dengan jujur, nanti engkau akan melihat banyak perubahan-perubahan dalam hidupmu. Dalam pertempuran sengit, wahai kekasihku, berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi, terkadang kita lupa mengapa kita terlahir di dunia ini. Yakinilah bahwa kita lahir di dunia ini bukan hanya untuk makan, tetapi untuk yang teramat mulia. Mustahil terjadi satu orang berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Ini logika umum. Tapi ternyata ada kekecualian. Mengapa engkau sekarang ada di rumahmu, tapi sekarang juga engkau bersemayam di dalam lubuk hatiku? Jujur saja, sebenarnya sebelum engkau mengirimkan isyarat cinta kepadaku, aku sudah jatuh cinta lebih dahulu kepadamu. Tetapi ada lelaki lain yang juga mencintaimu. Dia menjadi pesaingku yang sangat keras. Dia adalah orang yang sangat dekat denganmu, sehingga aku paksa mengalah. Aku tidak ingat, setelah berselang sekian lama, aku mendengar terjadi pertengkaran denganmu, berakhir dengan putus cinta. Aku tidak punya rasa dendam sama sekali terhadap pesaingku dalam berebut cintamu. Sebaliknya, aku selalu berdoa kepada Tuhan, semoga hatimu terbuka untuk diriku. Bagiku, dendam itu, wahai kekasihku, adalah sama dengan seseorang yang punya hasrat membunuh orang lain, tetapi pistolnya ditembakkan ke kepalanya sendiri. Ya sudah, sejak sekarang kita tidak perlu lagi sering menoleh ke belakang. Lebih baik maju melangkah menatap ke depan. Namun, juga harus selalu diingat, ketika kita melangkah, jangan mengikuti jejak orang lain. Nanti akibatnya, langkah-langkah kita tidak menyisakan jejak yang jelas untuk anak cucu kita di kemudian hari. Cinta yang sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah merupakan kebutuhan untuk mendapatkan seorang pendamping. Hanya satu pendamping untuk menyertai kita berbagi suka dan duka dalam menelusuri kehidupan di dunia ini. Lalu selama kita berdampingan, yang dicari adalah titik-titik persamaan untuk terus dikembangkan. Bukan titik-titik perbedaan yang nantinya akan menimbulkan kemarahan dan dendam. Walau bagaimanapun, dapat kita rasakan sendiri, wahai kekasihku, bahwa kemarahan yang menggelegar di dalam dada ini
akan membuat cahaya akal kita menjadi redup, dan dendam akan membuat hati kita tidak dapat bersinar. Nanti apabila hubungan kita menjadi resmi dan sah, wahai kekasihku, ketika itu pula kita harus mulai dengan upaya yang sungguh-sungguh membangun sakinah sebagai perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu beradaptasi dalam segala hal, mulai dari cita-cita, harapan, keinginan, kesenangan, hobi, dan lain sebagainya. Tidak perlu ada hegemoni antara yang satu terhadap yang lain. Karena dewasa ini aku melihat perempuan sudah pintar bagaimana caranya menguasai lelaki. Dengan berdandan yang cantik akan dapat mengendalikan otak lelaki, dan dengan masakan yang enak akan menguasai perut lelaki. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, bukan didorong oleh keinginanku untuk mencari perempuan yang sempurna, tapi karena aku telah melihat pada dirimu ada potensi untuk terus disempurnakan. Untuk itu, aku tidak perlu mengorek-ngorek masa lalumu dan membongkar segala rahasiamu. Karena sama sekali tidak ada urgensinya. Semua itu adalah milik dirimu. Demikian juga setelah kita bersatu. Kita bebas untuk menyimpan rahasia pribadi masing-masing sebagai hak asasi setiap orang. Semua orang berhak untuk mengklaim bahwa ucapannya benar, tapi tidak jadi keharusan bagi kita untuk membenarkan. Atau mungkin boleh juga sejak sekarang sebelum kita bersatu secara resmi, perlu disepakati bersama-sama bahwa ke depan kita sepakat untuk siap berbeda dan siap untuk tidak bersepakat demi merawat kebersamaan. Sehingga kita tetap berdampingan dengan damai, saling mencintai sampai akhir hayat nanti. Sebenarnya antara khayal dan akal tidak pernah berhenti. Selalu bertengkar. Terkadang akal menang melawan khayal, dan terkadang khayal menang melawan akal. Tapi terus silih berganti. Nanti apabila akalmu telah ditaklukkan oleh khayalmu, berarti engkau masuk dalam benteng cinta. Nanti pada akhirnya, yang menang final adalah orang yang mampu merawat semangat dan berdarah dingin. Lalu lebih lanjut lagi, kita tidak usah berusaha melarikan diri dari kehidupan ini. Kita jalani saja apa adanya. Yang penting kita berusaha, jangan sampai kehidupan meninggalkan kita. Supaya engkau tidak mengalami kematian 2 kali, wahai kekasihku, lupakan saja kekasihmu yang dulu. Jangan ada dendam dan kebencian. Maafkan saja seluruh kesalahannya, lalu putus hubungan untuk selamanya. Jangan sampai engkau tergoda bujukan untuk kembali dengan lelaki yang dulu pernah menyakiti hatimu. Akibatnya, engkau nanti akan mengalami mati 2 kali. Ketika engkau mengerut-ngerutkan keningmu di hadapanku, lalu engkau mengeluh, aku telah salah pilih. Mengapa mesti terjadi seperti ini? Aku telah menyakiti diriku sendiri. Kau terus mengeluh dan berkeluh kesah
ratapi dirimu sendiri seperti dikejar-kejar dosa. Setelah engkau terdiam lama, aku ingin mencoba untuk meleraimu. Apabila sekarang engkau merasa tersiksa karena kesalahanmu, mungkin siksamu cukup sekarang saja. Tidak perlu ada siksaan yang lain, asalkan engkau segera bertobat kepada Tuhan. Apakah Tuhan akan mengampuniku? Tanyamu sambil menundukkan muka. Pasti, jawabku meyakinkan. Apakah engkau memaafkan kesalahanku? Tanyamu lagi. Sudah barang tentu, jawabku singkat. Setelah itu, suasana semakin membeku, tidak ada percakapan apapun. Aku menunggu engkau bertanya, tiba-tiba engkau pecah menangis, mengucurkan air mata deras, membasahi pipimu. Sebagian air matamu tergenang di sudut bibirmu. Aku terusik dari keluargaku, cetusmu dengan suara bergetar. Karena engkau sudah hamil, tanyaku menegaskan dugaanku. Engkau tidak menjawab, hanya mengangguk. Perlahan. Sudah berapa bulan? Tanyaku lagi sambil kupegangi pundakmu. Engkau tidak menjawab, hanya dengan mengacungkan jari telunjukmu dan jari tengahmu. Akhirnya aku sampaikan maksudku kepadamu untuk menjaga nama baik keluargamu dan menyelamatkan anakmu. Nanti anakmu berhak menyandang namaku. Kusampaikan kepadamu bahwa aku siap menikahimu sampai anakmu lahir. Hampir menjelang matahari tenggelam, akhirnya disepakati. 7 bulan kemudian setelah anakmu lahir, alhamdulillah anak laki-laki. Sehingga nanti ketika anakmu akan kawin tidak perlu wali. Aibmu akan tertutup rapat. Kesepakatanmu bersamamu bahwa pernikahan kita sampai anakmu lahir terus membayang-bayangi pikiran. Tetapi akan kusampaikan kepadamu, mulutku tidak dapat terbuka, tenggorokanku seperti tercekik. Aku yakin engkau benar-benar mencintaiku, penuh dedikasi dan ketulusan. Hanya saja masih ada ganjalan dalam hatiku. Aku didahului orang lain. Keputuskan aku tidak akan memulai bertanya. Tapi aku menunggu engkau yang bertanya dulu. Betul juga akhirnya engkau bertanya, apakah kita akan berpisah lagi? Aku benar-benar tersentak, mendadak pandanganku seperti berkunang-kunang. Aku ingin mengatakan, kita berpisah. Kubuka mulutku, tetapi lidahku menjadi kaku. Aku ingin berkata, tetapi suaraku tidak keluar. Akhirnya, aku hanya memelukmu erat-erat. Aku sadari aku menangis dan engkau pun menangis hingga air mataku dan air matamu bercampur menjadi satu. Indramayu, 30 Oktober 2022, Abdul Syakur Yasin.